Pernahkah Anda merasa seperti sedang berusaha menggembalakan kucing? Anda ingin orang lain mendengarkan, mengerti, dan melakukan apa yang Anda butuhkan. Itu membuat frustrasi, bukan? Rahasianya, Anda tidak dapat mengendalikan orang lain sampai Anda mengendalikan diri sendiri. Berusaha mengendalikan orang lain sebelum menguasai diri sendiri itu seperti membangun rumah di atas pasir. Itu tidak akan berhasil. Untuk benar-benar memengaruhi orang lain, Anda memerlukan dasar yang kuat. Dasar itu adalah pengendalian diri. Ini tentang mengelola emosi Anda, memahami reaksi Anda, dan bertindak dengan tujuan. Mengapa kendali diri adalah fondasi utama? Pengendalian diri bukan sekadar keterampilan yang bagus untuk dimiliki. Itu adalah fondasi yang membangun pengaruh. Tanpa itu, upaya Anda untuk memengaruhi orang lain kemungkinan akan menjadi bumerang. Otoritas yang sesungguhnya lahir dari konsistensi diri. Bila Anda konsisten, orang akan mempercayai Anda. Mereka tahu apa yang diharapkan. Kepercayaan ini menciptakan rasa hormat. Dan rasa hormat, itulah kunci sebenarnya menuju otoritas sejati. Jika Anda selalu lepas kendali, bagaimana Anda bisa mengharapkan orang lain menganggap Anda serius? Mereka perlu melihat batu karang, kekuatan yang dapat diandalkan. Pikirkan tentang Mahatma Gandhi. Pengaruhnya yang besar berasal dari dedikasinya yang konsisten terhadap anti kekerasan. Ia mempraktikkan apa yang ia ajarkan dan orang-orang mengikutinya. Proyeksi diri orang lain adalah cerminan kita. Pernah mendengar pepatah, Anda menarik apa adanya diri Anda? itu benar. Keadaan internal Anda terpancar keluar. Emosi dan reaksi Anda memengaruhi cara orang lain melihat dan menanggapi Anda. Jika Anda berantakan di dalam, begitulah Anda akan terlihat. Ingin orang lain mendengarkan? Mulailah dengan mendengarkan diri sendiri. Memahami emosi membantu Anda berkomunikasi dengan lebih baik. Menyadari diri sendiri membantu Anda menghindari proyeksi emosi yang tidak terkendali, yang dapat menjauhkan orang lain. Menghindari reaksi berlebihan. Ketenangan adalah kekuatan. Tekanan dapat membuat siapapun terpuruk. Namun, kehilangan ketenangan berarti kehilangan kekuatan. Tetap tenang memungkinkan Anda berpikir jernih, membuat keputusan yang lebih baik, dan menghindari mengatakan hal-hal yang akan Anda sesali. Mirip seperti catur, jika Anda bereaksi tanpa berpikir, Anda kalah. Kendalikan papan, kendalikan reaksi Anda, dan Anda akan mengendalikan permainan. Memahami diri sendiri, langkah awal mengendalikan diri. Kesadaran diri adalah kunci untuk membuka kendali diri. Anda harus mengenal diri sendiri sebelum Anda dapat mengelola diri sendiri. Mengenali pemicu emosi, sadari sumber masalah. Apa yang membuat Anda bersemangat? Apa yang membuat Anda tersulut emosi? Mengetahui pemicu emosi Anda adalah langkah pertama dalam mengendalikannya. Anda tidak dapat memperbaiki apa yang tidak Anda akui. Coba, buatlah jurnal. Tuliskan apa yang terjadi saat Anda marah, frustrasi, atau kesal. Apa pemicunya? Mengenali pola ini dapat membantu Anda mengembangkan rencana untuk menangani masalah ini. Kekuatan refleksi diri, jujur pada kelemahan, sulit untuk bercermin. Bersikap jujur tentang kekurangan Anda bahkan lebih sulit. Namun, itulah satu-satunya cara untuk berkembang. Mengakui kelemahan Anda membuat Anda lebih kuat.
bukan lebih lemah. Seorang pemimpin yang tahu bahwa ia mampu mengelola tugas secara mendetail dapat mulai mendelegasikan tugas secara efektif. Refleksi, penerimaan, lalu tindakan, itulah jalannya. Nilai-nilai personal jangkar dalam setiap tindakan. Apa yang Anda perjuangkan? Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Nilai-nilai Anda harus menjadi panduan Anda. Ketika tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai inti Anda merasa lebih percaya diri dan orang-orang lebih mempercayai Anda. Nilai-nilai bertindak sebagai jangkar. Nilai-nilai membuat Anda tetap membumi. Jangan biarkan diri Anda hanyut. Strategi praktis menjelajah kendali diri. Oke, jadi bagaimana caranya agar Anda bisa lebih mengendalikan diri? Berikut ini beberapa strategi sederhana yang bisa diterapkan. Teknik pernapasan, ketenangan dalam genggaman. Kedengarannya mudah, bukan? Memang mudah. Bernapas dalam-dalam dapat menenangkan Anda dengan cepat. Saat Anda merasa stres, tarik napas dalam-dalam beberapa kali dengan perlahan. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Anda akan terkejut betapa banyak manfaatnya. Cobalah ini. Berlatihlah bernapas dalam-dalam selama 5 menit setiap hari. Ini akan meningkatkan kondisi emosional Anda. Latihan mindfulness, fokus pada saat ini. Perhatian penuh adalah tentang memperhatikan momen saat ini, tidak menghakimi, hanya mengamati. Ini dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi Anda. Ini juga mengurangi riak. Ada banyak aplikasi yang dapat memandu Anda menjalani meditasi kesadaran. Cobalah satu dan lihat bagaimana hasilnya bagi Anda. Manajemen stres. Prioritaskan keseimbangan. Stres adalah pembunuh. Stres menguras energi, mengacaukan emosi, dan membuat Anda sulit fokus. Mengelola stres sangat penting untuk pengendalian diri. Makanlah makanan sehat, tidurlah yang cukup, berolahragalah secara teratur, dan carilah cara untuk bersantai. Pikiran, tubuh, dan hubungan Anda akan mendapatkan manfaatnya. Seni mempengaruhi orang lain dengan kendali diri. Disinilah semuanya bersatu. Pengendalian diri bukan hanya tentang mengelola diri sendiri. Ini tentang memengaruhi orang lain secara efektif. Mendengarkan aktif. Empati sebagai jembatan. Orang ingin didengarkan. Mendengarkan secara aktif berarti benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan seseorang. Tunjukkan empati. Tempatkan diri Anda pada posisi mereka untuk berlatih. Rangkum apa yang mereka katakan dan renungkan perasaan mereka. Jadi, sepertinya Anda frustrasi karena ini membangun kepercayaan dan membuka pintu untuk pengaruh. Komunikasi asertif, tegas, bukan agresif. Bersikap tegas berarti mengekspresikan kebutuhan Anda dengan jelas dan penuh rasa hormat. Tidak pasif, tidak agresif. Cukup jelas dan langsung sampaikan harapan Anda, sampaikan kebutuhan Anda, dan jelaskan batasan Anda. Sampaikan dengan cara yang baik dan langsung. Memberi contoh. Tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Jadilah perubahan yang ingin Anda lihat. Pimpin dengan memberi contoh. Jika Anda ingin orang lain lebih bertanggung jawab, tunjukkan kepada mereka bagaimana melakukannya. Studi kasus, kendali diri dalam kepemimpinan. Mari kita lihat beberapa contoh dunia nyata. Nelson Mandela, kekuatan pengampunan. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara. CEO yang menginspirasi empati dan integritas. Satya Nadella, CEO Microsoft, mengubah budaya perusahaan. Empati, integritas, dan fokusnya pada kolaborasi mengubah Microsoft menjadi kekuatan.
Kesimpulan. Pengaruh yang sesungguhnya dimulai dari dalam diri. Anda tidak dapat mengendalikan orang lain sampai Anda mengendalikan diri sendiri. Dengan memahami emosi Anda, mempraktikkan teknik pengendalian diri, dan memimpin dengan memberi contoh, Anda dapat mengubah hubungan Anda dan mencapai tujuan Anda. Mulailah mempraktikkan pengendalian diri hari ini dan saksikan transformasinya dimulai. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Jadi jalani prosesnya. Anda dapat melakukannya. Mari berbagi pengetahuan, karena sebanyak-banyak yang kita ketahui, lebih banyak lagi yang tidak Kita ketahui